Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erindi Aisyahara, NPM 19621076. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang rencana pembelajaran kemarin, yaitu teks prosedur. Nah, pagi anak-anak semuanya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Untuk pagi ini Ibu akan mengajarkan kalian semua tentang teks prosedur. Siapa di antara kalian yang mengerti secara garis besar saja apa itu teks prosedur? Nah, untuk tidak menerka-nerka, sebelum ini Ibu akan nanti menjelaskan secara singkat melalui materi PPT yang Ibu tampilkan tentang teks prosedur. Jadi untuk anak-anak sekalian, kalian harus memperhatikan apa yang Ibu jelaskan agar nanti di akhir pelajaran Ibu akan bertanya lagi dan kalian harus memahami apa tadi yang Ibu jelaskan tentang teks prosedur. Berikut Ibu akan tampilkan teksnya. Nah, kita mulai dari pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, arti dari tahapan garis besar dari yang Ibu jelaskan di PPT itu ya tentang kamu ingin mencapai suatu tujuan. Misalnya, kamu ingin makan. Nah, kamu harus mempersiapkan bahan masakan yang ingin kamu olah tadi. Nah, setelah kamu siapkan, kamu sajikan, kamu potong-potong atau kamu goreng. Nah, setelah itu jadilah sebuah makanan yang ingin kamu makan tadi. Nah, itu kan sudah mencapai tujuan untuk makanan yang ingin kamu makan. Nah, begitu juga teks prosedur. Teks prosedur ini adalah pencapaian yang kamu olah agar menjadi tujuan yang kamu inginkan. Teks ini dibagi menjadi 3 klarifikasi, yaitu teks yang memuat cara penggunaan alat, benda, atau sejenis teks yang memuat cara melakukan sesuatu aktivitas, dan teks yang berisi kebiasaan atau sifat tertentu. Nah, kita sambung ke ciri-ciri teks prosedur. Sebelum itu, apakah sudah mengerti dari pengertian tadi? Sudah. Ciri-ciri yaitu berisi langkah-langkah kegiatan yang dapat berupa poin-poin atau paragraf. Jadi setiap kita ingin membuat teks prosedur, kita harus membuatnya bertahap atau poin-poin. Lalu menggunakan kalimat saran dan larangan. Misalnya, mari kita masukkan kopi tadi ke dalam gula. Itu adalah saran ya. Dan disusun secara sistematis dan dijelaskan secara detail, berisi informasi yang bersifat objektif. Misalnya barang-barangnya apa saja, terkandung apa saja, dan masakan yang kalian ingin bikin itu terkandung apa. Lalu terdapat bilangan urutan atau angka yang menunjukkan urutan atau langkah prosedur. Seperti yang sebelum tadi Ibu jelaskan, bahwasannya agar kita membuat teks prosedur lebih gampang, kita harus membuat skemanya. Misalnya yang pertama, cara memasukkan kopi dengan airnya gitu. Yang kedua lagi tanda strip atau angka 2 aja, menuangkan air panasnya berapa mili ke dalam kopi tersebut. Seperti itu. Jadi ada langkah-langkah agar kita lebih mudah memahami apa itu teks prosedur yang kita bikin tadi. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan, yaitu menggunakan kata kerja perintah atau imperatif. Kata kerja imperatif ini merupakan kata kerja yang dibentuk dengan akhiran kan, i, dan partikel. Kalimat ini digunakan untuk meminta atau melarang seseorang agar tidak melakukan sesuatu hal tersebut. Contohnya, siapkan, hindari, dan panaskan. Misalnya, hindari menggunakan gelas yang berbahan kaca agar tidak pecah karena dituangnya air yang sangat mendidih. Nah, itu kata-kata yang melarang ya. Lalu menggunakan kata teknis yang berkaitan dengan topik bahasan, menggunakan kata yang bagus untuk di dalam pembahasan tersebut. Tuh. Lalu menggunakan kata penghubung
atau konjungsi. Konjungsi itu kata penghubung ya. Yang temporal merupakan kata hubung yang menjelaskan hubungan waktu dari dua hal atau peristiwa yang sedang terjadi. Contohnya, maaf, ibu salah bilang, yaitu tadi menjelaskan hubungan waktu dari dua hal peristiwa yang berbeda serta bersifat kronologi. Misalnya kata kemudian, selanjutnya, setelah itu, dan lalu. Selanjutnya ada macam-macam teks prosedur. Yang pertama teks prosedur sederhana dan yang kedua adalah teks prosedur kompleks. Yang sederhana itu lebih mudah dari yang pada kompleks, karena yang kompleks itu merujuk kepada sesuatu prosedur yang lebih sulit. Sekarang kita sudah sampai di penghujung pembelajaran, yaitu sudah sampai kepada tahap contoh. Contoh teks prosedur tersebut yang akan kita pelajari adalah cara pembuatan disinfektan. Sederhananya saja, kita harus mempersiapkan dulu materialnya, material itu atau bahan-bahannya. Nah, selanjutnya langkah-langkah cara pembuatan disinfektan tadi kita urutkan semuanya. Lalu setelah jadi disinfektan tadi, kita harus membuat tata cara melakukan penyemprotan dengan cara disinfektan yang kita buat tadi. Setelah itu barulah selesai dari tahap-tahap semua teks prosedur yang telah kita pelajari hari ini. Sampai di sini, bila ada kesalahan kata atau terbelit-belit, karena saya juga masih baru belajar, dan akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.